Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah I'rab atau pencinta Al-Quran, followers Warasatul Quran, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa melanjutkan kajian yang tertunda tentang kalimat dan juga macam-macamnya. Pada minggu sebelumnya atau pada pertemuan sebelumnya kita sedang membahas tentang isim, yaitu satu kalimat yang tidak disertai oleh waktu. Biasanya nama orang, nama benda, nama tempat, sifat, binatang, itu semua tidak disertai dengan waktu. Makanya nama orang, nama tempat dan seterusnya itu kategorinya adalah kepada isim, bukan fi'il. Nah, untuk memudahkan, para ulama sudah sangat berbaik hati kepada kita, kepada generasi hari ini, agar kita mudah mengenal dan juga membedakan isim dengan fi'il, membedakan isim dengan huruf. Maka oleh para ulama diberi ciri atau diberi tanda yang disebut dengan alamatul ismi. Nah, saya ingatkan kembali lewat tulisan, tidak akan bosan untuk mengingatkan bahwa kalimat itu ada berapa? Tiga? Ya, betul, pasti ada tiga. Satu, isim, sudah pada hafal ya. Dua, fi'il, dan yang ketiga adalah huruf. Nah, kajian kita itu difokuskan di sini. Di minggu lalu belum tuntas, makanya difokuskan dulu di isim. Nah, untuk bisa membedakan mana isim, mana fi'il, dan mana huruf, oleh para ulama dibuatlah masing-masing dari isim dan fi'il cirinya. Nah, yang disebut dengan alamatul ismi, ciri-ciri isim. Minggu sebelumnya atau pertemuan sebelumnya sudah kita bahas dua ciri. Masih ingat? Ikhwatul iman. Satu apa? Betul. Apa? Ya, al-kasratu. Yang kedua apa? Tanwin. At-tanwinu. Nah, gitu, tanwin. Nah, yang ketiga yang pertama kasroh, tanwin. Yang ketiga adalah adanya alif lam. Sengaja saya tulisnya begini, pakai titik-titik. Ini berarti kalimat atau kata yang ada di depannya. Setiap kali kita menemukan kalimat itu ada kasrohnya, pasti dia isim. Setiap kali kita baca bahwa kalimat itu ada tanwinnya, pasti isim. Setiap kali kita mendengar bahwa kalimat itu ada alif lamnya, pasti kalimat tersebut adalah isim. Kenapa? Ini semua ciri-ciri isim. Ciri-ciri isim. Misalkan kita ambil contoh, jamaah rahimakumullah bisa membuka surat Al-Hasyr ayat 23. Saya tuliskan Al-Malikul Qudusus Salamul Mu'minu. Nah, ini sudah ada Al-Hasyr ayat 23. Lebih jelasnya silahkan boleh dibuka surat Al-Hasyr ayat 23. Ini sudah ada Al-Maliku. Begitu baca, ternyata di sini ada alif lam, al-maliku. Setiap kalimat yang berawalan al atau alif lam, maka ini adalah ismun. Oke, jelas ya? Ada alif lam pasti isim. Al-Qudusu, ada apa di sini? Alif lam, berarti ini adalah ismun. Assalamu, ada apa di sini? Alif lam. Oh, berarti kalimat assalam itu adalah ismun, kelompok dari isim. Tahu dari mana? Kan ada cirinya.
Cirinya apa? Cirinya ada alif lam. Jadi langkah pertama, mungkin kita tidak tahu artinya, tidak tahu terjemahnya, tidak usah khawatir, kita masih bisa menggunakan ciri. Nah, oleh para ulama sudah dibuatkan. Yang kedua, kalau nanti mentok di ciri, baru lihat arti. Begitu saja. Kita lanjutkan lagi. Al-mu'minu, al-mu'minu sudah ada alif lam. Oh, berarti ini adalah, tahu dari mana dia isim? Kan ada alif lam. Al-muhaiminu ada alif lam juga. Oh, berarti ini adalah isim juga. Tahu dari mana isim? Dari ciri. Apa cirinya? Aya alif lam. Ada alif lam. Al-ajizu ada alif lam. Berarti lafaz ajiz ini adalah isim. Tahu dari mana isim? Dari ciri. Apa cirinya? Ada alif lam. Al-jabbaru ada alif lam. Pasti ini adalah ismun, isim. Sekalipun kita tidak tahu artinya, misalkan, tapi saya yakin jamaah semua atau ikhwatu iman semua sudah pada pintar atau mahir ya, sudah tahulah terjemah. Nah, ada alif lam pasti dia isim. Al-mutakabbiru ada alif lam juga. Oh, berarti lafaz ini atau kalimat ini adalah ismun. Tahu dari mana isim? Dari ciri, sekalipun tidak tahu arti. Apa? Yaitu ada alif lam. Nah, inilah yang ketiga. Setiap kita membaca, mendengar dan mengucapkan kalimat yang ada alif lamnya, maka bisa kita pastikan itu adalah kelompok isim. Nah, Quran teh moal langkung ti dieu, mun teu isim fiil, lamun teu fiil huruf ti dinya we kukulibekan. You know kukulibekan. Nah, yang terakhir berarti terus pulang ke terakhir mah. Ya, no terakhir, ciri yang terakhir yang keempat yaitu adanya harfu jarin. Sebelum dibahas lebih jauh, harfu jarin ini satu kalimat yang berdiri sendiri. Artinya huruf jar teh lain isim. Huruf jar manya huruf we. Huruf jar itu adalah huruf. Ngan huruf jar ini menjadi ciri, menjadi tanda untuk menunjukkan bahwa kalimat yang di depannya itu adalah isim. Nah, ini kita hapus dulu. Huruf jar yang akan kita pelajari semuanya ada 9. Ini kita hapus dulu. Silahkan bagi ikhwatu iman, kalau misalkan punya catatannya tersendiri, itu sangat-sangat bagus. Sekedar saran saja, biasanya orang yang belajar i'rab Al-Quran metode tatbik ini, mereka menggunakan bukunya yang besar, yang tebal. Kemudian cara menguraikan i'rabnya itu bukan ke pinggir tapi ke bawah. Nanti kita akan coba praktekkan, semakin lama itu i'rabnya akan semakin panjang ke bawah. Nah, makanya kalau boleh saran saja, ini baiknya kalau kita sungguh-sungguh, mungkin bukunya itu buku yang cukup gede. Masalah tebal dan tipis itu silakan, tapi kalau bisa yang gede saja. Dan juga kalau bisa nanti kita akan ada latihan soal, itu bukunya dibedakan antara buku kaidah dengan buku latihan soal. Kemudian ballpoint yang digunakan, kalau bisa menggunakan ballpoint yang berwarna atau bermacam-macam warna, begitu. Nanti kita akan tahu kenapa atau manfaatnya apa harus menggunakan ballpoint warna. Nah, ciri yang terakhir itu adalah harfu jarin. Huruf jar yang akan kita pelajari pertama, ini huruf jar ya. Ini huruf jar. Jadi nyambung ke sini. Yang pertama huruf jarnya itu adalah min. Nah, begitu. Huruf jar yang pertama
yang akan kita pelajari adalah min. Contohnya misalkan nah begini, min sodakotin. Begitu kita baca min sodakotin, saya kasih tahu, kita belajar bersama-sama bahwa min sodakotin itu terdiri dari dua kalimat. Satu min, yang kedua sodakotin. Nah, min inilah yang menjadi ciri bahwa kalimat sodakoh itu adalah isim. Nah, minnya ini namanya harfu jarin. Dia adalah huruf jar. Kalau bapak dan ibu atau ikhwatul iman semua sudah menemukan huruf jar, misalkan min, bisa kita pastikan bahwa kalimat sodakoh ini adalah ismun, ini adalah isim. Tahu dari mana ini isim? Tahu dari ciri. Apa cirinya? Yaitu adanya min, adanya huruf jar. Nah, jadi sodakotin itu adalah isim. Tahu dari mana? Dari min. Ada ciri. Apalagi kalau kita murojaah, sudah ada kasroh, sudah ada tanwin, ada 3 cirinya. 1 ada huruf jar, 2 ada tanwin, 3 ada kasroh. Ada 3 ciri. Masa masih tidak kenal? Bung Roma bilang terlalu. Ya, 3 cirina oge piraku terkenal keneh. Nah, sodakotin itu adalah isim, bukan fi'il. Tahu dari mana? Dari ciri sekalipun arti tidak tahu. Contoh yang kedua misalkan nah, misalkan contoh yang kedua, minal ardi. Ketika kita baca minal ardi, ini ada 2 kalimat, 1 min, yang kedua ardi. Nah, min tadi sudah dibahas bahwa min itu adalah harfu jarin. Nah, begitu nulisnya, dia adalah huruf jar. Nah, setiap ada huruf jar, maka bisa kita pastikan bahwa kalimat yang di depannya itu adalah isim. Jadi ardi ini adalah ismun. Tahu dari mana dia isim? Dari ciri. Apa cirinya? Lihat sebelumnya ada huruf jar, ada min. Kalau kita murojaah lagi pelajaran sebelumnya, ternyata di sini ada alif lam. Kan alif lam itu ciri isim juga. Semakin kuat kita menyatakan, meyakini bahwa ardi itu isim, apalagi di sininya kasroh. Jadi 3 ciri ini sudah cukup untuk membuktikan bahwa ardi itu adalah isim. Kenapa mesti ragu? Ardi sebutkanlah isim. Tahu dari mana? Dari ciri. Tah, cirinya ada 3. Timbul pertanyaan, huruf jar itu min atau mina? Karena pada prakteknya di sini ternyata dibacanya mina. Minal ardi. Pada pokoknya huruf jar itu adalah min. Nunnya dibaca sukun. Cuman satu waktu bisa dibaca mina. Nah, dalam kasus ini minal ardi, ini asalnya adalah disukun. Tah, asalnya mah kitu, min. Ini min disukun, ini juga disukun. Sukun itu artinya diam. Anu sukun yang nu sukun, nu jempe jeung nu jempe, nya cicing atuh. Sukun, coba kalau ini disukun mau bacanya bagaimana? Min, harus diam. Kenapa? Kan sukun. Karena sukun, min nggak akan bisa dibaca. Nah, supaya bisa dibaca, istilahnya saya pinjam istilah dari guru kita, dari guru i'rab utama Ustaz Asep. Istilahnya itu namanya solusi ini.
Jadi ini sebagai solusi saja diberi harokat fathah agar bisa dibaca ke depannya. Minal, nah sekarang mah dibuka sukunnya, tidak diam lagi, sekarang mah di fathah. Minal ardi, asalnya mah min, gak bisa dibaca, udah aja diam, sukun ketemu sukun. Dalam bahasa Arab tidak boleh ada dua sukun bertemu sekaligus. Nah, min langsung bertemu sukun lagi, nggak akan bisa dibaca. Karena tidak bisa dibaca, mesti ada solusi. Inilah untungnya belajar i'rab, selalu ada solusi, memberikan solusi tanpa ada masalah. Nah, inilah permasalahan daripada min. Jadi tetap saja yang pokoknya harus dibaca min, disukunkan. Nah, kemudian contoh yang lainnya, yang ketiga misalkan minim ro'atin. Kita belajar sama-sama. Minim ro'atin itu dua kalimat, satu min, yang kedua imro'atin. Min itu adalah harfu jarin. Wah, diulang-ulang terus ini. Semakin hafal semakin kuat hafalannya. Ini adalah harfu jarin. Setiap ada huruf jar, mau min atau yang lainnya, cuman dalam kasus ini contohnya adalah min, karena kita belajarnya step by step, satu persatu, setahap demi setahap. Ini setelah min kedepannya pasti ismun. Berarti imro'atin itu adalah ismun. Tahu dari mana dia isim? Tahu dari ciri. Apa cirinya? Ini sebelumnya ada huruf jar, kemudian ada kasroh, kemudian ada tanwin. Nah, berarti imro'atin itu adalah ismun. Timbul lagi masalah, huruf jar min atau mini. Di sini mina. Ini sudah beres ya. Dibaca fathah, ini sebagai solusi. Saya tuliskan saja. Ini solusi. Nah, begitu. Lalu ini kasroh. Ternyata ini kasroh di sini juga adalah solusi. Jadi yang benar yang mana? Solusinya dengan fathah atau kasroh? Dua-duanya benar. Tergantung masalah yang dihadapi. Maka dosis dan obat mesti sesuai dengan masalah yang sedang dihadapi. Nah, ini diberi solusinya fathah karena yang dihadapinya itu adalah alif lam. Selain dari alif lam, kasrohkan. Nah, jadi min itu kadang yang pokoknya dibaca min, namun kadang juga dibaca mina, difatahkan kalau kedepannya alif lam. Kalau bukan alif lam, seperti contoh ini minim ro'atin, maka solusinya dengan kasroh. Ini saya tuliskan solusi. Ini juga sama solusi. Nah, jadi solusinya berbeda karena masalah yang dihadapinya juga berbeda. Di fathah kalau alif lam, di kasroh kalau bukan alif lam. Nah, alif lam dan kasroh itu akan berpengaruh terhadap harokat juga. Dalam artian begini, ini lihat sebentar lagi, minal ardi ini tidak ditanwin. Catatan bagi kita, ini ardi tidak ditanwin karena ada alif lam. Nah, begitu. Sementara kalimat imro'atin ini ditanwin. Kenapa? Karena ini ada tidak ada alif lam. Ardi ada alif lam, tidak boleh ditanwin. Salah kalau kita baca minal ardin. Kenapa? Sudah ada alif lam, tidak boleh ditanwin. Termasuk minim ro'atin harus ditanwin karena tidak ada alif lam. Jadi alif lam dan tanwin, mau tanwin patah, doma atau kasroh, tidak bisa menyatu. Kayak maghrib menyatu. Nah, baiklah, pencinta Al-Quran, ini ciri yang keempat, harfu jarin. Tapi kebetulan huruf jar ini karena banyak, jadi kita bagi-bagi baru satu.
Jadi pantengin terus channel Warasatul Qurannya. Insya Allah nanti akan di share lagi video-video kelanjutannya, agar tidak ada informasi yang terputus. Jadi pantengin terus channel Warasatul Qurannya. Jangan lupa like dan subscribe juga share. Demikian yang bisa disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.